Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas akuntansi A semester 4 tingkat 2 akan menjelaskan materi mengenai pendapatan pada mata kuliah akuntansi keuangan 2 dengan dosen pengampu Ibu Tita Kartika SAK MAK. Anggota kelompok 4 sendiri terdiri dari yang pertama itu Anggi Usmayanti Nur Pratiwi, yang kedua ada Cahyani, yang ketiga ada Patia Amani, yang keempat ada Imas Yuni Nur Ajijah, yang kelima ada Matia Zalfa Azahra, yang keenam ada Mila Nurmala, yang ketujuh ada Nisrina Syakiran, yang kedelapan ada Syaidah Fatimah, yang kesembilan ada Rizky Gumelar, dan yang kesepuluh ada Pini Cahyani. Untuk bahasan yang pertama yaitu mengenai lingkungan saat ini. Sebagian besar transaksi pendapatan memiliki beberapa masalah pengakuan pendapatan. Hal ini terjadi karena transaksi dimulai dan selesai pada saat yang sama. Misalnya, seorang pelanggan yang memiliki kontrak telepon genggam dengan perusahaan seperti Vodafone atau GBR, pelanggan seringkali diberikan satu paket yang terdiri dari headset, waktu telepon bebas biaya, data untuk mengunduh, dan jasa pesan singkat. Selain itu, beberapa penyedia jasa akan menggabungkan paket tersebut dengan jasa point line broadband. Pada saat yang sama, pelanggan dapat membayar jasa ini dengan cara yang beragam. Kemungkinan menerima potongan harga untuk headset, kemudian membayar harga yang lebih tinggi untuk biaya sambungan, dan lain sebagainya. Dalam beberapa kasus, tergantung pada paket yang dibeli. Perusahaan mungkin memberikan aplikasi bebas biaya pada periode-periode berikutnya. Hasil survei melaporkan bahwa pengakuan pendapatan memiliki resiko kecurangan tertinggi dan terlepas dari pedoman akuntansi yang digunakan, yaitu IFRS atau US GAAP. Resiko kesalahan dan ketidakakuratan dalam pelaporan pendapatan bersifat signifikan. Hal tersebut dikuatkan oleh ISAB dan FASB yang mengindikasikan bahwa kondisi saat ini atas pelaporan pendapatan kurang memuaskan. IFRS memiliki satu standar dasar untuk mengakui pendapatan IAS 18 ditambah beberapa pedoman terbatas terkait dengan topik-topik ringan tertentu. Sebaliknya, US GAAP memiliki sejumlah standar yang terkait dengan pengakuan pendapatan atau setelah dihitung lebih dari 100 standar. Tetapi beberapa orang berpendapat bahwa suatu standar seringkali tidak konsisten dengan standar lainnya. Ini pedoman untuk pengakuan pendapatan. Pendapatan yang berasal dari operasi biasa dan seringkali disebut dengan berbagai istilah seperti penjualan, upah, sewa, bunga, royalti, dan pendapatan jasa. Sementara keuntungan yang biasa terjadi adalah keuntungan pada penjualan aset tetap atau keuntungan yang belum direalisasi terkait dengan investasi atau aset tidak lancar. Isu utama terkait pengakuan pendapatan terkait dengan kapan waktu pengakuan pendapatan tersebut. Prinsip pengakuan pendapatan atau Revenue Recognition Principle menunjukkan bahwa pendapatan diakui saat terdapat kemungkinan manfaat ekonomi akan mengalir kepada perusahaan dan manfaat tersebut dapat diukur secara andal. Nah, yang selanjutnya ada 4 transaksi pendapatan diakui sesuai dengan prinsip. Yang pertama, perusahaan mengakui pendapatan dari penjualan produk pada tanggal penjualan. Tanggal ini biasanya diartikan sebagai tanggal pengiriman kepada pelanggan. Nah, yang kedua, perusahaan mengakui pendapatan dari jasa yang diberikan ketika jasa selesai dilakukan dan dapat ditagihkan. Nah, yang ketiga, perusahaan mengakui pendapatan dari mengizinkan pihak lain untuk menggunakan aset perusahaan seperti bunga, sewa, dan royalti seiring dengan berlalunya waktu atau saat aset digunakan. Nah, yang keempat, perusahaan mengakui pendapatan dari pelepasan aset selain produk yang biasa dijual pada tanggal penjualan. Nah, selanjutnya ada transaksi penjualan. Ada jenis transaksi, deskripsi pendapatan, dan waktu pengakuan pendapatan. Jenis transaksi yang pertama yaitu penjualan produk dari persediaan, lalu deskripsi pendapatannya pendapatan dari penjualan, terus waktu pengakuan pendapatannya yaitu tanggal penjualan atau tanggal pengiriman.
Nah, jenis transaksi yang kedua yaitu menyediakan jasa. Deskripsi pendapatannya yaitu pendapatan dari upah atau jasa. Waktu pengakuan pendapatannya yaitu jasa dilakukan dan dapat ditagihkan. Jenis transaksi yang ketiga yaitu izin menggunakan aset. Terus deskripsi pendapatannya yaitu pendapatan dari bunga, sewa, atau royalti. Waktu pengakuan pendapatannya seiring berlalunya waktu atau saat aset digunakan. Nah, jenis transaksi yang terakhir yaitu penjualan aset selain dari perusahaan. Deskripsi pendapatannya yaitu keuntungan atau kerugian pelepasan, dan waktu pengakuan pendapatannya yaitu tanggal penjualan atau pertukaran. Berikut alasan perusahaan tidak menggunakan pengakuan pendapatan berbasis penjualan. Yang pertama, keinginan untuk mengakui pendapatan lebih awal dibandingkan waktu penjualan yang berdampak pada aktivitas produktif. Yang kedua, keinginan untuk menunda pengakuan pendapatan di luar waktu penjualan. Penundaan pengakuan sesuai jika tingkat ketidakpastian terkait jumlah pendapatan atau biaya cukup tinggi atau jika penjualan tidak mencerminkan penyelesaian substansial atas proses perolehan pendapatan tersebut. Jenis umum transaksi pendapatan ada 3. Yang pertama, pengakuan pendapatan pada titik penjualan. Yang kedua, pengakuan pendapatan untuk kontrak jangka panjang atau konstruksi. Yang ketiga, pengakuan pendapatan untuk jasa. Perakuan pendapatan untuk pengaturan mid-drivable dan deliverable. Materi selanjutnya ada pengukuran pendapatan penjualan. Pendapatan harus diukur pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau piutang. Setiap diskon penjualan atau rabat harus mengurangi imbalan yang diterima atau piutang dan pendapatan yang terkait. Untuk pembayaran ditangguhkan, penjual harus menunjukkan suku bunga untuk selisih antara harga tunai atau setara kas dan jumlah yang ditangguhkan. Jika sifat barang atau jasa yang ditukar tidak serupa, pertukaran dicatat sebagai pendapatan, dan jika sifatnya serupa, maka tidak ada pendapatan yang dilaporkan. Contoh, pada kasus perusahaan internet yang bertukar tempat iklan, sulit untuk menunjukkan bahwa pertukaran memiliki sifat yang berbeda, sehingga tidak ada pendapatan yang dicatat. Dalam situasi pengacara, pendapatan harus diakui. IFRS mengatur bahwa untuk pertukaran persediaan seperti minyak atau susu, di mana pemasok menukarkan item ini untuk memenuhi permintaan di berbagai lokasi secara tepat waktu, tidak ada pendapatan yang diakui. Pengakuan pendapatan adalah kondisi pengakuan atas penjualan barang atau jasa, baik sebelum realisasi atau setelah penyerahan. Dalam prinsip pengakuan pendapatan terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, pendapatan yang dapat direalisasikan atas barang atau jasa yang dapat ditukar atau dikonversikan dengan kas maupun klaim atas kas atau piutangnya. Yang kedua, pendapatan yang menghasilkan ke dalam sebuah entitas bersangkutan sehingga pekerjaan yang sudah dikerjakan dapat mendapatkan hak atas manfaat yang dimiliki oleh pendapatannya seperti pengerjaan dan penerimaan laba yang sudah selesai. 4. Transaksi prinsip pengakuan pendapatan sebagai berikut. Yang ke-1, pendapatan melalui penjualan produk dapat diakui pada tanggal penjualan maupun tanggal penyerahan kepada pelanggan. Yang kedua, pendapatan atas pemberian jasa yang diakui pada saat pekerjaan jasa sudah dilakukan dan dapat ditagih. Yang ketiga, pendapatan dalam mengizinkan pihak lain untuk menggunakan aktiva perusahaan, misalnya bunga, sewa, dan royalti. Yang keempat, pendapatan atas penjualan aktiva yang selain produk diakui pada tanggal penjualan tersebut. Sedangkan menurut IFRS diantaranya, yang ke-1, perusahaan telah mengalihkan risiko dan imbalan kepemilikan barang yang signifikan kepada pembeli. Yang kedua, perusahaan menahan keterlibatan manajerial secara terus-menerus pada tingkat yang disetarakan dengan kepemilikan atau pengendalian efektif atas barang yang dijual. Dan yang ketiga, nilai dan pendapatan yang dapat diukur secara handal. A. Penjualan bill and hold. Penjualan bill and hold adalah kegiatan penjualan yang terjadi pada saat pembeli belum siap menerima barang, tetapi telah mengambil hak milik dan menerima tagihan. Contohnya, Butler Company menjual perapian seharga $45.000 kepada kedai kopi lokal bernama Baristo yang saat ini berencana untuk memperluas lokasinya di Santero Kota. Berdasarkan perjanjian, Baristo meminta Butler untuk menahan perapian tersebut di gudangnya
sampai kedai kopi siap ditempati oleh perapian tersebut. Kepemilikan beralih kepada baristo saat perjanjian ditandatangani. Haruskah butler melaporkan pendapatan dari perjanjian Bill and Hall saat perjanjian ditandatangani, atau haruskah pendapatan ditunda dan dilaporkan saat perapian dikirimkan? Waktu pengakuan pendapatan dalam situasi Bill and Hall tergantung pada kondisinya. Butler harus mencatat pendapatan pada saat hal milik diberikan. Yang ke-1, terdapat kemungkinan bahwa akan terjadi pengiriman. Yang kedua, item yang dibeli tersedia telah diidentifikasi dan siap dikirimkan pada saat penjualan diakui. Yang ketiga, baristo mengumumkan adanya penundaan pengiriman. Dan keempat, terdapat termin pembayaran biasanya. Namun jika keempat kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka risiko dan imbalan kepemilikan dianggap masih berada di sisi penjual meskipun hal milik telah beralih kepada pembeli. Dalam kasus ini tersebut bahwa kondisi-kondisi tersebut mungkin dapat terpenuhi sehingga pengakuan pendapatan patut dilakukan pada saat pendapatan perjanjian. Butler membuat jurnal berikut untuk mencatat Bill and Hall. Piutang usaha 45.000, penjualan 45.000. Dalam kasus ini pendekatan yang paling tepat untuk penjualan tagih dan tahan Bill and Hall Sales adalah untuk menunda pengakuan pendapatan sampai saat pengiriman karena risiko dan imbalan kepemilikan biasanya tidak beralih hingga saat tersebut. Yang B, subjek penjualan untuk instalasi atau inspektif. Penjualan untuk instalasi atau inspektif adalah penjualan barang yang ketika barang diantar ke tempat pembeli, barang tersebut memerlukan proses pemasangan atau instalasi terlebih dahulu sebelum barang tersebut digunakan oleh pembeli. Yang C, penjualan layaway. Penjualan layaway adalah penjualan di mana barang akan dikirim ketika pembeli telah melakukan pembayaran terakhir dalam suatu rangkaian cicilan. Beberapa perusahaan menjual barang dengan basis angsuran. Akibatnya perusahaan menahan barang-barang tersebut sampai pembayaran akhir dilakukan. Permasalahan khusus terjadi dengan hak untuk mengembalikan dan penyisihan tidak mempedulikan apakah penjualan dilakukan secara tunai atau kredit. D, penjualan dengan hak pengembalian. E, penjualan dengan perjanjian pembelian kembali. Adanya perjanjian pembeli kembali dengan harga tertentu, maka harga tersebut dapat menutup segala biaya yang terjadi menjadi persediaan perusahaan ditambah adanya biaya kepemilikan. Hubungan selanjutnya adalah hubungan prinsipal agen. Dalam suatu hubungan prinsipal agen atau prinsipal agen relationship, jumlah yang ditagih atas nama prinsipal bukanlah pendapatan agen. Sebagai gantinya, pendapatan untuk agen adalah jumlah komisi yang diterimanya atau biasanya berupa persentase dari pendapatan total. Selanjutnya adalah konsinyasi. Hubungan prinsipal agen yang umum lainnya termasuk konsinyasi. Dalam konsinyasi, produsen atau pedagang grosir mengirimkan barang tetapi tetap memegang hak barang tersebut sampai barang tersebut dijual. Kemudian yang terakhir ada trade loading dan channel stuffing. Trade loading adalah sebuah praktik untuk mencoba menunjukkan penjualan, keuntungan, dan pangsa pasar yang sebenarnya tidak dimiliki mencakup pelanggan grosir yang dikenal sebagai perdagangan untuk membeli lebih banyak produk daripada yang dapat segera dijual kembali. Selanjutnya adalah pengakuan pendapatan kontrak jangka panjang. Kontrak jangka panjang seringkali memberitahu bahwa penjual atau pembangun dapat menagih pembeli secara berkala saat penjual atau pembangun mencapai berbagai titik dalam proyek. Contoh kontrak jangka panjang adalah kontrak konstruksi, pengembangan pesawat militer dan komersial, sistem pengiriman senjata, dan perangkat keras eksplorasi luar angkasa. Terdapat dua metode akuntansi yang jelas berbeda untuk kontrak konstruksi jangka panjang, yaitu yang pertama, metode presentasi penyelesaian atau percentage of completion
method, di mana perusahaan mengakui pendapatan dan laba bruto setiap periode berdasarkan kemajuan konstruksi yang dicerminkan dalam metode presentasi penyelesaian. Yang kedua, ada metode pemulihan biaya atau cost recovery zero profit method. Dalam beberapa kasus, pendapatan hanya diakui sebagai biaya yang dikeluarkan yang diharapkan dapat dipulihkan kembali. Kemudian, perusahaan harus menggunakan metode presentasi penyelesaian saat estimasi kemajuan menuju penyelesaian pendapatan dan biaya dapat diestimasikan dengan andal dan seluruh kondisi berikut ini terpenuhi. Yang pertama, total pendapatan kontrak dapat diukur dengan andal. 2. Kemungkinan besar bahwa keuntungan ekonomi yang terkait dengan kontrak akan mengalir ke perusahaan. Ketiga, biaya kontrak untuk menyelesaikan kontrak dan tahap penyelesaian kontrak pada akhir periode pelaporan dapat diukur dengan andal. Dan yang terakhir adalah biaya kontrak yang dapat didistribusikan pada kontrak dapat diidentifikasi dengan jelas dan diukur dengan andal, sehingga biaya kontrak aktual yang terjadi dapat dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya. Selanjutnya adalah perusahaan harus menggunakan metode pemulihan bila salah satu dari kondisi berikut ini terpenuhi atau berlaku. Yang pertama, apabila perusahaan tidak dapat memenuhi persyaratan untuk menggunakan metode presentasi penyelesaian atau apabila ada bahaya intern dalam kontrak di luar risiko bisnis normal dan berulang. Metode presentasi penyelesaian atau percentage of completion method mengakui pendapatan, biaya, dan laba bruto saat perusahaan membuat kemajuan dalam menyelesaikan kontrak jangka panjang. Metode presentasi penyelesaian atau percentage of completion method, metode pengakuan pendapatan dengan persentase penyelesaian adalah metode pengakuan yang biasanya digunakan oleh perusahaan yang memiliki kontrak jangka panjang, di mana jangka waktunya lebih dari satu periode akuntansi. Menurut Kieso 2007, ukuran dari mengakui pendapatan ini diidentifikasikan dan diklasifikasi sebagai berikut, yaitu ukuran masukan atau input measure. Ada dua, yaitu metode biaya ke biaya atau cost to cost method. Yang kedua ada metode upaya yang dikeluarkan atau effort expense method, mengukur kemajuan menuju penyelesaian. Tujuan dari semua metode ini adalah untuk mengukur tingkat kemajuan dalam biaya, unit, atau nilai tambah. Ukuran input atau input measure, biaya yang dikeluarkan jam kerja adalah usaha yang ditujukan untuk kontrak. Kelemahannya, masalah potensial lainnya adalah front-end loading, di mana biaya di muka yang signifikan menghasilkan perkiraan penyelesaian yang lebih tinggi. Yang paling populer digunakan untuk menentukan kemajuan menuju penyelesaian adalah dasar biaya ke biaya atau cost to cost basis. Dengan rumus, biaya yang terjadi sampai saat ini dibagi estimasi total biaya yang terkini, sama dengan persentase penyelesaian. Yang kedua, ukuran output atau output measure dengan satuan ton yang dihasilkan, jumlah lantai bangunan yang telah diselesaikan, dan mil dari jalan raya yang telah diselesaikan. Menunjukkan hasil. Kelemahannya dapat menghasilkan hasil yang tidak akurat jika unit yang digunakan tidak sebanding dalam waktu, tenaga, atau biaya untuk menyelesaikannya. Pengakuan pendapatan kontrak jangka panjang, metode pemulihan biaya, kerugian kontrak jangka panjang, dan pengungkapan. Untuk sebagian besar, perusahaan mengakui pendapatan pada titik penjualan atau pengiriman karena pada titik penjualan risiko dan imbalan kepemilikan dialihkan dan harga tukar diketahui. Namun, dalam keadaan tertentu, perusahaan mengakui pendapatan sebelum penyelesaian dan pengiriman. Contoh yang paling menonjol adalah kontrak konstruksi jangka panjang. Menggunakan akuntansi presentasi penyelesaian yang menggunakan metode presentasi penyelesaian, metode pemulihan biaya atau zero profit. Metode ini digunakan oleh perusahaan yang pada tahap awal kontrak tidak dapat memperkirakan hasil penjualan kontrak jangka panjang dengan andal. Akan tetapi, perusahaan yakin bahwa mereka akan dapat memulihkan biaya kontrak yang dikeluarkan. Perusahaan harus menggunakan metode pemulihan bila salah satu dari kondisi berikut. Yang ke-1, apabila perusahaan tidak dapat memenuhi persyaratan untuk menggunakan metode presentasi penyelesaian. Atau yang kedua, apabila ada bahaya intern dalam kontrak di luar risiko bisnis normal dan berulang.
Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kerugian kontrak jangka panjang. Yang pertama ada kerugian periode berjalan. Kondisi ini timbul apabila selama konstruksi terdapat kenaikan yang signifikan dalam estimasi total biaya kontrak, tetapi kenaikan tersebut tidak menghilangkan semua laba kontrak. Yang B, kerugian atas kontrak yang tidak menguntungkan. Estimasi biaya pada akhir periode berjalan mungkin menunjukkan bahwa kerugian akan terjadi ketika seluruh kontrak berakhir. Selanjutnya yaitu tentang pengungkapan dalam laporan keuangan. Kontraktor konstruksi biasanya membuat beberapa pengungkapan laporan keuangan yang spesifik, selain yang dibutuhkan oleh semua bisnis. Pengungkapan tambahan tersebut dibuat dalam catatan atas laporan keuangan. Misalnya, kontraktor konstruksi harus mengungkapkan hal-hal berikut: pendapatan yang diakui selama periode tersebut dan metode yang digunakan untuk menentukan pendapatan kontrak dan tahapan penyelesaian. Untuk kontrak yang masih berjalan, perusahaan harus mengungkapkan jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan dan mengakui laba neto, jumlah uang muka yang diterima, dan jumlah retensi. Setiap aset atau liabilitas kontingensi yang terkait dengan kontrak bersangkutan juga diungkapkan. Selanjutnya yaitu mengenai isu-isu pengakuan pendapatan lainnya, yaitu berupa kontrak jasa dan pengaturan multiple deliverable. Jadi, pengakuan pendapatan pada kontrak jasa itu mengikuti kriteria yang sama seperti pada kontrak jangka panjang. Artinya, untuk mengakui pendapatan pada kontrak jasa yaitu harus memenuhi keempat kriteria, yaitu mengenai kontrak, manfaat ekonomi, tahapan penyelesaian, dan biaya perolehan. Keempat kriteria ini harus dapat diukur secara andal. Adapun contoh dari perusahaan jasa yakni seperti akuntansi, agen periklanan, arsitektur, konsultasi manajemen, kesehatan, agen permodelan, dan sebagainya. Jika jasa diberikan dengan melakukan lebih dari satu tindakan, maka pendapatan harus diakui sejalan dengan rangkaian tindakan yang membentuk keseluruhan transaksi. Metode ini dapat diterapkan dengan cara yang sedikit berbeda pada masing-masing dari 3 rangkaian keadaan yang berbeda. Perlu digarisbawahi mengenai 3 rangkaian keadaan yang berbeda. Nah, jadi terdapat 3 keadaan berbeda, yaitu yang pertama, sejumlah tindakan tertentu yang identik atau serupa. Bagaimana cara melakukan pengakuan pendapatannya? Yaitu dengan cara jumlah pendapatan yang sama dicatat untuk setiap tindakan yang diekspektasi akan dilakukan. Misal dari keadaan ini yaitu pemrosesan pembayaran hipotek bulanan. Keadaan yang kedua yaitu sejumlah tindakan tertentu dapat ditentukan tetapi tidak identik. Nah, bagaimana pengakuan pendapatannya? Yaitu diukur berdasarkan persentase penyelesaian. Nah, untuk mengetahui persentase penyelesaiannya itu, kita harus mengetahui rasio biaya yang dikeluarkan terhadap total biaya. Jadi, kita harus mencari perbandingan dulu antara rasio biaya yang dikeluarkan dengan total biaya. Misal dari keadaan ini yaitu sebuah sekolah korespondensi yang menyediakan evaluasi pelajaran ujian dan penilaian dapat menggunakan metode ini. Keadaan yang ketiga yaitu sejumlah tindakan tidak tertentu yang identik atau serupa dengan periode tetap selama kinerja dilakukan. Nah, keadaan yang ketiga ini untuk mengakui pendapatannya itu menggunakan metode garis lurus. Apakah harus menggunakan metode garis lurus? Nah, tidak. Kalau ada metode lain, dapat menggunakan metode lain. Contoh dari keadaan ini yaitu pada klub kesehatan yang menyediakan fasilitas kepada anggotanya yang memiliki durasi keanggotaan 2 tahun. Nah, untuk mengakui pendapatannya itu menggunakan metode garis lurus. Nah, selanjutnya mengenai pengaturan multiple deliverable. Sebelum masuk ke pembahasan, jadi multiple deliverable itu pengaturan di mana pendapatannya itu terjadi ketika memberikan beberapa variasi produk atau jasa kepada pelanggan. Nah, tentunya ini merupakan situasi paling kompleks, paling sulit dalam pengakuan pendapatan karena jasa atau produknya itu diberikan sangat bervariasi. Nah, isu-isu ini terutama sangat kompleksnya itu di industri teknologi.
Nah, secara umum, semua unit dalam pengaturan multiple deliverable ini dianggap unit terpisah dengan syarat, ada 3 syarat. Yang pertama, item yang dikirimkan memiliki nilai bagi pelanggan secara terpisah, standalone. Yang kedua, pengaturan mencakup hak pengembalian secara umum relatif terhadap barang yang dikirim. Yang ketiga, pengiriman atau pemberian item yang tidak terlaksana dianggap mungkin dan secara substansi berada dalam kendali penjual. Jadi ketiga syarat itu merupakan syarat dianggap akuntansinya itu terpisah. Jumlah yang dibayarkan untuk pengaturan tersebut dialokasikan di antara unit-unit yang terpisah berdasarkan nilai wajar relatif atau relative fair value. Cara perusahaan menentukan nilai wajar berdasarkan pada komponen yang dapat pemasok jual sendiri. Jika tidak ada dapat mengandalkan bukti dari pihak ketiga atau jika tersedia penjual, dapat menggunakan estimasi terbaiknya atau atas komponen-komponen yang dapat dijual secara mandiri. Situasi pendapatan lainnya, bunga, royalti, dividen, dan pengakuan pendapatan untuk transaksi waralaba. Pendapatan yang timbul dari penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen harus diakui atas dasar yang dijelaskan bila A. Besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan, dan B. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal. Pengakuan pendapatan untuk transaksi waralaba perusahaan waralaba memperoleh pendapatannya dari sumber ini. Pertama, dari penjualan waralaba awal dan aktiva atau jasa terkait. Kedua, dari iuran atau fee berkesinambungan yang didasarkan pada pengoperasian waralaba. Franchisor atau pihak yang memberikan hak bisnis dalam waralaba biasanya memberikan kepada franchise atau pihak yang mengoperasikan bisnis waralaba. Pendapatan harus diakui dengan dasar sebagai berikut. A. Bunga harus diakui atas dasar proporsi waktu yang memperhitungkan hasil efektif aktiva tersebut. B. Royalti harus diakui atas dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan. Dan C. Dalam metode biaya atau cost method, dividen tunai harus diakui bila hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan. Cukup sekian pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan, baik kesalahan dalam penulisan maupun dalam pelafalan kata. Kritik dan saran yang membangun sangat amat kami harapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.